Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Mas Widat ya. Jadi di sini kita akan melanjutkan pembahasan kemarin yang mengenai struct ya. Jadi bisa kita lihat ini adalah ini ya yang kemarin. Ini jadi kalau kita ini saya hapus dulu ya biar lebih jelas. Nah, kalau kita jalankan codingan kita yang kemarin itu eh, bisa kita lihat misalkan hewan satu ya. Di sini apa namanya? Ada structure. Jadi tipe ada variabel hewan satu. Ini tipenya adalah structure. Kalau kita print itu akan keluar seperti ini ya. Yang hewan satu nama kucing, kemudian makanan. Nah, makanannya ini kan ada susu, keju, nasi, ikan, lele. Nah, ikan lele ini kan apa namanya? Dua suku kata ya, tapi terdapat di satu value. Tapi di sini kita nggak tahu nih, ini berapa value kalau di sini ya. Kalau di sini kan kita tahunya kan per ini kan nggak ada apa separatornya. Jadi kita di sini kalau array ini 1 2 3 4 5, ini 5 value ya, padahal kita definisikan di sini sebagai 4. Nah, jadi kali ini kita akan mencoba menggunakan library standar dari Golang yaitu JSON. Jadi JSON ini nantinya juga bisa teman-teman pakai waktu membuat RESTful API ya. Jadi kita dapat menggunakan fungsi JSON seperti ini ya. Nanti kita coba bareng-bareng apa namanya belajar ya bagaimana mengubah jadi mengubah dari tipe struct ini ke dalam bentuk JSON. Nah, itu seperti apa ya. Oke, kita lanjutkan codingan kita yang kemarin. Oke, teman-teman. Nah, ini yang biasa kita sementara kita biarin aja ya supaya nanti kita bisa lihat perbedaannya. Nah, untuk apa namanya? Membuat JSON itu sangat mudah sekali teman-teman ya. Jadi, kita definisikan JSON message MSG aja. JSON message ini adalah JSON. Kemudian untuk mengubah tipe tipe variabel yang struct ini ke dalam bentuk JSON string ya. Kita dapat ketikkan JSON titik kemudian Marcel terus misalkan hewan variabel yang pengen kita bentuk JSON apa nih, hewan satu misalkan ya, sebagai contoh seperti itu. Kemudian nah ini masih errornya adalah cannot initiasi variable with two values, cannot initially. Ini berarti variabelnya kurang karena JSON Marcel ini menerima input berupa interface ya. Kita dapat menerima objek apapun. Kalau di sini sih bahasanya interface ya. Jadi kemudian mengeluarkan yang satu ini resultnya ini berbentuk bit array, kemudian error. Nah, errornya ini belum kita definisikan. Jadi kita kasih dulu error misalkan ya, standarnya seperti ini. Kemudian dia masih merah karena belum kita pakai ya. Kalau di Golang seperti itu. Kemudian kita definisikan dulu errornya. Jika error ya kan, error tidak sama dengan, kalau di sini nil ya, tidak sama dengan 0 nilainya, berarti kan benar error. Kemudian kita kasih misalkan apa, panic ya, panic error. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian JSON message-nya ini masih berbentuk bit array. Untuk membuat dia ke dalam string, nah caranya kita cast ya, kita casting ya. Di fmt print brilliant JSON message. Nah, kalau seperti ini coba hasilnya seperti apa, karena belum kita casting apa nanti otomatis dengan fungsi brilliant ini akan otomatis jadi ini. Nah, oke teman-teman ya, hasilnya seperti ini 123 125. Jadi karena ini masih dalam bentuk bit, kita kasih
casting sebagai string. Nah, seperti ini ya. Oke, ini harusnya udah dapat nilainya. Oke, ini nilainya kosong. Oke teman-teman ya, karena fungsi Marcel ini dia akan membaca nilai publik, sedangkan di hewan satu ini dia masih propertinya itu masih pakai apa namanya ini ya, private ya. Untuk membedakan private dan public, kita dapat melihat ini apa namanya suku kata pertama ini, dia itu huruf kecil atau huruf besar. Kalau huruf kecil dia berarti private ya, nggak bisa diambil nilainya. Untuk fungsi Marcelnya itu seperti itu. Jadi kita dapat merubah ini menjadi huruf besar ya, seperti ini ya. Info. Oke, dia akan merah semua. Untuk kita harus sesuaikan juga ya, nama, makanan, info. Nama, makanan, kemudian info. Oke, kedua namanya kita sesuaikan dengan huruf besar, makanan, info, sama ya, ini nama, makanan, info. Oke, nah coba kita ini jalankan lagi. Oke teman-teman, jadi udah kelihatan ya. Jadi ada sedikit perbedaan kalau kita pakai JSON ini dengan print biasa. Kalau di JSON ini makanannya udah dalam bentuk entitas-entitas yang sangat jelas ya. Misalkan itu susu, keju, nasi, ikan lele. Nah, ikan lelenya ini udah dalam bentuk satu apa namanya value ya, lebih jelas ya. Kalau di sini kan kita lihat apa susu, keju, nasi, ikan lele, nggak ada komanya ya, jadi kurang definitif ya. Jadi masih dalam bentuk apa namanya teks biasa ya, seperti ini. Kalau ini kita udah dapat susunan apa namanya JSON array ya. Oke ya teman-teman. Kemudian apa namanya untuk info ini juga belum kita dapatkan nilainya karena dia masih private ya. Untuk itu kita kasih ini ya, yang berat kita rubah dulu jadikan public dengan cara mengganti apa namanya ini huruf pertamanya dengan huruf besar semua ya. Oke teman-teman, kemudian kita sesuaikan lagi ini satuan kemudian nilai. Oke, satuan nilai, satuan nilai. Oke teman-teman, jalankan lagi ukuranku. Oke, kucing makanan. Nah ini udah jelas ya, jadi keluar semua nilainya, satuannya kilogram, nilainya 5. Yang tadi karena masih private dia masih belum dapat nilainya ya. Oke, kita bisa ini komen dulu. Kemudian udah jelas ya yang hewan satu ini. Kita coba bikin JSON untuk hewan 2 ini, karena hewan 2 ini tipenya array sama ya, jadi kita apa namanya sama ya caranya ya, JSON MSG misik 1 misalkan ya, terus error JSON Marcel dari hewan 2. Oke, kemudian if r tidak sama dengan nil, kita kasih panic, ini semacam alert ya, di error. Kemudian kita tampilkan ke dalam fmt println, jadi string dari bit array dari JSON message 1. Oke, seperti itu. Kita close dulu biar bersih.
kemudian kita jalankan lagi. Oke teman-teman, jadi untuk array akan dirubah ke dalam bentuk JSON sama ya, jadi masih ada kurung sikunya, kemudian di di dalamnya ini ada objeknya ya. Objeknya, terus di dalam objek ini juga ada array, kemudian di dalam struct ini juga ada struct info ya, di dalam objek ada objek. Nah seperti itu teman-teman ya. Ini nanti berguna saat teman-teman bikin REST API atau mungkin bikin integrasi di antara sistem ya. Jadi JSON ini sangat Java Object Notation ya, panjangannya JSON ya. Ini sangat berguna sekali. Seperti itu teman-teman ya pembahasannya. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat ya untuk teman-teman bisa mengembangkan program lebih kompleks lagi ya. Itu dari saya. Jangan lupa like, comment, dan share ya. Terima kasih.